Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kemampuan di dalam mengikuti proses perkuliahan. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Sebelum kita lanjut, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Ahlak, NIM A03222303, jurusan Agroekoteknologi. Nah, pada hari ini izinkan saya menjelaskan materi mengenai ragam berbicara, di mana pada materi ini ada pembahasan yang pertama pengertian keterampilan berbicara, yang kedua tujuan berbicara, ketiga faktor-faktor penunjang kegiatan berbicara, yang keempat faktor penghambat kegiatan berbicara. Nah, pertama kita masuk pada pengertian keterampilan berbicara. Menurut Nurgiantoro, pada tahun 1945, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan. Berbahasa yaitu setelah aktivitas mendengarkan, berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil dalam berbicara. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi kata-kata untuk mengekspresikan dan menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Nah, kita lanjut tujuan berbicara. Menurut Tarigan, pada tahun 1983, tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Maka sebaiknya yang berbicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikombinasikan. Dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarnya, dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu pembicaraan umum maupun perorangan. Menurut Jago DKK, pada tahun 1997, tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu yang pertama, menghibur, kedua, menginformasikan, ketiga, mengistimulasi, yang keempat itu meyakinkan, dan yang kelima menggerakkan. Selanjutnya, kita masuk pada faktor-faktor penunjang kegiatan berbicara. Ada beberapa faktor yang dapat menunjang keefektifan berbicara. Yang pertama, penguasaan bahasa, kedua, bahasa, ketiga, keberanian dan ketenangan, dan yang keempat, kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Nah, kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu faktor penghambat kegiatan berbicara. Ada 3 penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara. Yang pertama, faktor fisik, yaitu faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Yang kedua, faktor media, yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Contohnya, misalnya lagu, irama, ucapan, dan isyarat gerak bagian tubuh. Dan yang ketiga, faktor psikologis, yaitu kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.